Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Saya ulang lagi ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara membuat mikrotik router menjadi access point. Jadi access point ini atau mikrotik ini nanti kita gunakan sebagai access point. Jadi dia akan digunakan menjadi pemancar sinyal wireless saja, tidak melakukan QoS atau firewall dan lain-lain. Oke, jadi ini pengenalan, kalian bisa cari sendiri di internet ya, karena kalau soal ini pasti banyak di internet, apa itu mikrotik, sejarahnya, dan sebagainya macam apa yang ada di internet pasti ada tentang itu. Kalian tinggal cari aja, kalau kata kuncinya sejarah mikrotik. Oke ya. Oke, sekarang ini saya mau perkenalkan beberapa perangkat keras yang ada di mikrotik. Jadi di sini mikrotik itu punya yang namanya Ethernet ya. Jadi Ethernet itu sama kayak switch, sama kayak router yang tanpa wireless, itu ada Ethernetnya atau port LAN. Nah, bedanya di mikrotik ini setiap portnya itu bertindak sendiri-sendiri. Jadi belum tentu port 1 dan port 2 ini akan terhubung, belum tentu juga port 2 dan port 3 ini akan terhubung. Jadi kita bisa memprogram tiap-tiap port yang ada di mikrotik ini. Dia mau menjadi access point, atau dia mau jadi hotspot, atau dia mau jadi QoS, atau dia mau jadi firewall, atau dia mau jadi tunnel, itu bisa kita program nanti. Tapi untuk yang saat ini kita akan pelajari bagaimana cara membuat dia menjadi access point. Ya, jadi di sini ini tadi saya sudah nyalakan. Nah, selain dari Ethernet, ini ada colokan untuk powernya atau tenaganya supaya dia bisa menyala. Nah, ini saya sudah colok ke sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat kabel hitam ini, itu coloknya ke lubang yang paling kiri ya. Kalau kalian sebelah kanan. Nah, ini saya sudah colok, saya sudah nyalakan. Selanjutnya, kabel LAN yang sudah kalian crimping itu, kabel LAN, ya, RJ45 dan kabel UTP digabung menjadi kabel LAN, itu kalian colok pada port Ethernet-nya. Nah, di sini saya sarankan jangan colok di port 1, karena port 1 nanti akan digunakan untuk internet. Jadi yang kalian gunakan adalah port 2, 3, atau 4, atau 5 ya. Di sini dia portnya sampai 5. Kalau biasa saya gunakan port 2. Jadi saya colok kabel LAN-nya itu di port 2. Seperti ini. Setelah dicolok, itu nanti tandanya dia sudah terkoneksi, lampunya itu berkedap-kedip. Gini ya. Jadi kabel ini udah terkoneksi nih, karena tandanya ini lampunya berkedap-kedip. Gitu ya. Oke, hanya saya akan share screen. Untuk Immanuel Lalan, kalau tidak ada suara, mungkin kamu punya speaker yang belum terkoneksi. Ya. Oke, saya lanjut. Saya share screen. Nah, ini namanya Winbox. Ini namanya Winbox. Jadi Winbox ini yang kita gunakan untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik. Di sini pada saat kita sudah connect mikrotiknya ke laptop kita, dia akan muncul alamat seperti ini. Ada MAC address-nya, ada IP address-nya. Nah, untuk bisa connect ke mikrotik yang kita gunakan, itu kita klik di MAC address-nya seperti ini, klik, nanti dia akan muncul di bagian atas ini. Pastikan alamatnya sama ya, CC2D E048F0FF. Dia akan muncul di sini.
Untuk login secara defaultnya itu dia loginnya admin, passwordnya blank atau kita biarkan kosong. Lalu klik connect ya. Oke, saya ulang sharing lagi. Nah, setelah connect, dia akan tampilannya seperti ini. Ya, atau mungkin kosong seperti ini. Setelah dia tampilan seperti ini, itu kita klik di menu interface. Jadi ini namanya menu ya. Ini namanya menu, button menu. Ini drop down menu. Kalau ini namanya tab. Nah, pada saat kita klik interface, maka muncul window ini, interface list. Nah, di interface list kita bisa lihat interface apa saja yang ada di MikroTik. Jadi ini ada Ether 1 sampai Ether 5 sama wireless LAN. Hal pertama yang kita lakukan setelah kita login di Winbox itu adalah melakukan reset configuration. Jadi ini konfigurasinya masih konfigurasi default atau konfigurasi hasil dari teman kamu sebelumnya ya. Karena kita kan pakainya bergantian ini barang. Jadi kita lakukan reset configuration. Caranya itu klik system, lalu pilih menu reset configuration. Nah, setelah diklik, di sini ada 4 pilihan button. Itu kita centang di no default configuration. Yang lainnya kita biarkan tidak tercentang ya. Lalu klik reset configuration. Ini dia akan minta konfirmasi. Nah, kita klik yes. Nah, routernya itu akan reboot dengan bunyi beep. Nah, mungkin terdengar ya. Mungkin terdengar, mungkin tidak. Yang jelas ada bunyi beep. Nanti kita tunggu lagi ada bunyi beep lagi. Itu artinya dia sudah selesai reboot. Nah, ada bunyi beep 2 kali. Itu kita kembali lagi ke Winbox ya. Ini klik cancel. Nah, di sini sudah ada tadi, dia alamat MAC address-nya tetap sama, tapi IP address-nya sudah ke 0.0.0.0. Jadi ini artinya router sudah direset. Kita tinggal klik connect kembali. Connect. Agak lama ya. Diulang saja. Nah, kalau sudah terkoneksi, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini setelah terkoneksi ya. Jadi di sini kita bisa lihat di interface list, itu yang tadinya ada 7, dia jadinya kembali 6, seperti settingan pabriknya. Di sini wireless LAN-nya itu juga di-disable atau tidak aktif. Nah, kita tadi kan koneksi kabelnya ke Ethernet port 2. Jadi makanya di sini yang R-nya, artinya terkoneksi atau running, itu di Ether 2. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau koneksikan, buat dia menjadi wireless access point. Nah, caranya seperti ini. Kita pilih, klik di WLAN 1, lalu kita aktifkan dengan tanda menekan tombol centang biru ini. Centang. Nah, dia akan berubah warna seperti ini. Lalu kita klik di menu wireless. Nah, di sini dia baru aktif saja, tapi belum memancarkan sinyal WiFi. Untuk dia bisa memancarkan sinyal WiFi, itu kita aktifkan dulu radionya. Ini
Ini saya Nah, kalau kita mau cek di wireless, itu dia tidak ada muncul di sini. Sekarang kita buat wireless-nya dengan cara double klik di sini, di WLAN 1. Nah, akan muncul seperti ini. Itu kita klik pada tab wireless. Nah, modenya kita ganti menjadi AP Bridge. Band-nya kita ganti menjadi BGN. Supaya dia support sampai 150 Mbps. Ya. Perangkat-perangkat yang baru itu sudah TPN. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak rubah ini menjadi BGN, perangkat-perangkat yang terbaru itu tidak aktif ya. Tidak bisa menangkap sinyalnya. Selanjutnya, SSID ini yang nama WiFi kita. Kita ganti menjadi UKK TKJ misalnya. Lalu klik apply. Lalu oke. Nah, sekarang kita cek di kita punya wireless. Nah, ini sudah ada nih UKK TKJ. Tapi di sini dia statusnya open atau tidak ada passwordnya. Nah, wireless atau WiFi yang baik itu harus ada passwordnya ya, supaya orang kita bisa tahu siapa yang boleh, siapa yang tidak. Jadi yang punya password aja yang bisa connect. Nah, cara untuk menambahkan password di WiFi Mikrotik itu kita kembali ke Winbox, lalu klik di Security Profiles. Ya. Nah, klik di sini yang default ini, double klik, lalu modenya kita ganti menjadi Dynamic Case. Kita centang di WPA2 PSKey. Nah, PSKey-nya itu kita ganti key-nya kita ganti menjadi sesuai dengan yang kita mau ya. Contohnya misalnya QWER 1234. Ini untuk preset key WPA2 dia harus 8 digit. 8 ya, 8 digit. Tidak boleh kurang dari 8 tapi boleh lebih dari 8. Dan yang tadi passwordnya QWER 1234. Lalu klik apply dan oke. Kita cek lagi wireless-nya. Nah, yang tadi itu open sudah jadi secure. Gitu ya. Mana ini dia. Ini ya. Nah, selanjutnya kita harus buat IP address untuk di Mikrotik ini supaya pada saat kita connect kita dapat IP address. Caranya kita klik di menu IP lalu address. Tambahkan IP address, klik di tombol tambah biru ini. Nah, lalu pilih interface-nya ini WLAN 1 ya. Sudah dipilih WLAN 1. IP address-nya itu nanti sesuaikan dengan soal UKK yang keluar. Di sini saya contohkan 192.168.11.1/24. 24 ini adalah subnetnya ya. Subnet C. Subnet IP address kelas C /24. Lalu klik apply. Lalu nah, sekarang wireless LAN-nya itu sudah ada IP address. Nah, selanjutnya kita buat DHCP servernya. Caranya itu klik di IP DHCP server. Nah, kita klik di DHCP setup. DHCP server interface-nya itu pilih WLAN 1 ya, karena kita mau kasih ke wireless LAN. Lalu klik next. Nah, IP address yang tadi kita set secara otomatis akan muncul di sini. Kalau misalnya kalian tidak setting ini, maka dia tidak akan muncul di sini. Lalu klik next lagi. Nah, gateway-nya sesuaikan dengan IP address WLAN 1. Jadi dia pasti akan langsung satu-satu ini, tinggal next saja lagi. Nah, di sini address-nya kita jangan sampai 254, kita cukup sampai 100 saja. Jadi yang dirubah ke 100. Lalu next. DNS server itu kita nanti akan pakai
IndiHome. Jadi DNS servernya itu kita ketik 192.168.1.1. Ya. Terus klik tambah panah yang bawah ini, kita tambahkan DNS Google 8888. So next, list time ini adalah berapa lama waktu IP address itu diberikan ke klien. Kita rubah jadi 01.00.00 atau 1 jam. Lalu klik next. Nah, sudah. Gitu ya. Sekarang ini saya akan coba untuk connect. Cuma sekarang saya tidak bisa connect karena saya punya wireless lagi saya pakai untuk Zoom ini. Jadi kalau misalnya saya connect ke sini dengan wireless saya, nanti Zoom ini putus. Jadi kira-kira seperti itu aja dia punya konfigurasi. Selanjutnya, nantinya kita akan koneksi perangkat ini ke internet. Itu di port 1. Jadi port 1 itu terhubung ke internet. Jadi kita colokkan kabelnya yang dari internet itu ke port 1 yang di sini ya. Nah, nanti pada saat sudah dicolokkan, itu tinggal kita aktifkan DHCP kliennya. Jadi klik di IP DHCP klien, tambahkan. Nah, kita pilih di Ether 1. Jadi begitu kita colok kabel ke Ether 1, maka nanti dia akan otomatis mendapatkan DHCP IP DHCP dari modem ya, modem ini. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini karena memang belum ada kabel, maka dia akan stop. Tapi kalau misalnya kita sudah colok kabel, maka otomatis dia akan jadi bound. Ya, saya rasa itu aja. Jadi, cara untuk merubah MikroTik menjadi access point itu seperti itu. Nanti tinggal kita coba lagi di pertemuan selanjutnya, mungkin sebelum Pramuka. Oke, nanti bagi yang tadi agak terlambat untuk masuknya, saya sudah save, saya sudah record screen-nya. Nanti saya bagikan hasil record-nya itu ke grup atau melalui YouTube ya. Oke, saya rasa kita punya pertemuan sampai sini saja. Saya sengaja buat singkat supaya file record-nya tidak terlalu besar ya. Untuk yang sudah bergabung, ini 22 orang, 21 ya di luar saya. Terima kasih Adriana Taek, Anastasia Riri, ini Asus tidak tahu siapa. Berto, Cerin, Elviana Suarez, Febrian Tibano, Hilda Taek, Iman, mana nih? Isanadian, Julita Tamonok, Juniwan Irman, Melanie Mone, Refli, Rifan, Tanji, Walri, Yunitake, Jenny Lola, dan Yunita Bria. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kalian nantinya sukses dalam melaksanakan UKK ya. Amin. Saya rasa sampai di situ saja. Sampai ketemu di UKK atau mungkin ada pertemuan sebelum kita UKK nanti. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian.